Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah Ar-Rajjal bin Unfuah, sahabat Nabi yang menggadaikan akidahnya dan mendukung dalil Nabi palsu. Suatu hari, Rasulullah duduk bersama kaum muslimin dalam satu majelis. Di tengah pembicaraan, Rasulullah termanggut-manggut beberapa saat. Kemudian ia bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian terdapat seorang laki-laki yang gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud." Semua yang hadir dalam majelis bersama Rasulullah senantiasa diliputi ketakutan akan melakukan pelanggaran agama. Setiap orang dari mereka merasa takut dan khawatir kalau dirinya lah yang ternyata disebut dan mendapatkan su'ul khotimah. Namun pada akhirnya, semua yang mendengar pembicaraan Rasulullah waktu itu telah menemui ajalnya dengan husnul khotimah. Mereka semua mati sebagai syuhada dalam medan peperangan. Yang tersisa dan masih hidup di antara sahabat satu majelis Rasulullah waktu itu hanyalah Abu Hurairah dan Rajjal bin Unfuah. Ketakutan selalu menyelimuti Abu Hurairah. Badannya sering bergetar, matanya sulit dipejamkan, pikirannya tidak bisa diistirahatkan, hingga akhirnya tabir terkuak. Sampai jelaslah siapa yang celaka seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Diketahui bahwa Rajjal keluar dari Islam dan bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu dan mengakui kenabiannya. Hal tersebut memperjelas tentang siapa yang dikabarkan Rasul akan mendapat su'ul khotimah. Al-Kisah, suatu hari Rajjal bin Unfuah menemui Rasulullah, kemudian masuk Islam dan menyatakan berbaiat. Setelah itu, ia kembali kepada kaumnya dan tidak pernah kembali ke Madinah, kecuali setelah Rasul wafat dan ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar sudah mendengar berita tentang keadaan penduduk Yamamah dan bergabungnya mereka dengan Musailamah. Kemudian Rajjal mengusulkan kepada Asy-Syiddiq agar mengutusnya untuk mengembalikan penduduk Yamamah kepada Islam. Abu Bakar menyetujui urusan Rajjal, maka Rajjal berangkatlah menuju Yamamah. Namun sesampainya di sana, Rajjal menyaksikan jumlah pengikut Musailamah yang sangat banyak. Dirinya tanpa ragu dan mulai yakin bahwa mereka pasti menang. Oleh sebab itu, jiwa khianatnya berbisik agar mulai hari itu ia bergabung ke barisan Al-Kadzab, si nabi palsu. Pada akhirnya Rajjal keluar dari Islam dan bergabung dengan Musailamah yang mengobrol janji-janji. Ternyata Rajjal jauh lebih berbahaya daripada Musailamah. Rajjal menyalahgunakan keislamannya yang lalu dan masa-masa hidupnya bersama Rasul. Hafalan Al-Qur'annya yang cukup banyak serta posisinya sebagai utusan Khalifah Abu Bakar, semua itu disalahgunakannya untuk mendukung kekuasaan Musailamah dan mengukuhkan kenabiannya yang palsu dan jelas melenceng dari ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah. Rajjal menyebarkan kepada banyak orang bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi menjadikan Musailamah bin Habib sebagai rekan. Hal itu ia jadikan penguat bahwa setelah Rasulullah wafat, orang yang paling berhak membawa bendera kenabian ialah Musailamah. Jumlah pengikut Musailamah semakin bertambah banyak, disebabkan oleh kebohongan-kebohongan Rajjal dengan penyalahgunaan keislamannya serta hubungannya dengan Rasulullah di masa silam. Sepak terjang Rajjal yang menggadaikan akidahnya menyulut kemarahan kaum muslimin di Madinah. Rajjal telah menyesatkan banyak orang dan secara otomatis memperluas daerah peperangan yang menyesatkan banyak orang dan secara otomatis memperluas daerah peperangan yang mau tak mau harus diterjuni kaum muslimin saat itu juga. Pada akhirnya Abu Bakar dan kaum muslimin memerangi Musailamah dan Rajjal. Kemudian keduanya terbunuh dalam peperangan tersebut. Seperti itulah ketika perang berkecamuk antara pasukan muslimin
dan pasukan murtadnya Musailamah. Ar-Rajjal berhasil dibunuh oleh Sa'ad bin Khattab radhiyallahu an, kakak tertuanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Demikianlah salah satu tokoh utama sahabat di masa lalu. Betapapun dia sudah berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghafalkan Al-Quran sekalipun, dia bisa berpindah kubu. Sejarah telah menuliskan semuanya, dan sejarah akan selalu berulang pada setiap zaman yang berbeda. Begitulah, dalam perjuangan ada saja hal-hal yang tidak bisa terduga, tapi akhirnya harus terjadi juga. Ada masanya kita berjuang bersama sahabat kita, namun siapa sangka di kemudian hari dia berpindah kubu dan menjelma menjadi lawan yang sangat nyata. Tidak usah risau jika sahabat juang kita berpindah kubu, sebab pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu hadirkan kepada kita sahabat juang yang baru. Sesungguhnya fitnah Ar-Rajjal lebih besar daripada fitnah yang ditimbulkan oleh Musailamah. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari gurunya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa fitnah Ar-Rajjal bin Unfuah lebih besar daripada Musailamah ini disebabkan akibat yang ditimbulkannya sangat besar. Karena sejak Ar-Rajjal bin Unfuah membela Musailamah Al-Kadzab, pengikut Nabi palsu ini semakin yakin kepada Musailamah dan semakin bertambah jumlahnya. Maka disinilah fitnah terbesarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di jalannya yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya, agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'idin.